Berikutnya, hati-hati kita dengan obat kimia. Anak awal tidak cacat, karena bisa dengan obat kimia akhirnya jadi cacat. Makanya ibu bapak hati-hati kalau anaknya kejang dan koma, jangan dibawa ke rumah sakit. Jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Kenapa ibu bapak sekalian? 100% bu, anak kejang dan koma, 2 hari dia koma, 3 hari dia koma, 5 hari dia koma, dibawa ke rumah sakit, cacat begitu sadarnya, 100% itu. Dengan bayi yang tidak punya masalah jantung, belikat kirinya berbeda, jadi bisa diurai, bisa insya Allah. Ketika normal lagi, penyumbatan dada lagi, coba kamu langsung jalan pelan-pelan, langsung hari itu pada jalan muter-muter kuat. Saya foto punggungnya, nah, ada saya simpan, mungkin untuk berikutnya saya tampilkan ya, jantung bawaan, gitu kan? Logikanya masuk ya, bahwa sejak lahir dia sudah bawa penyumbatan di mana? Di punggungnya. Anak yang cacat sejak lahir ibu bapak, punggungnya berbeda dengan anak yang normal, ya. Anak yang normal biasa aja punggungnya kan, tapi ini bisa nggak normal? Bisa, insya Allah bisa. Cuma prosesnya mungkin agak lama. Kenapa? Karena mengurai pengawet itu lebih susah daripada mengurai kolesterol. Sama lantai kita pak, ada debu itu gampang diurai, ada lumpur gampang dibersihkan. Coba nempel cat, bisa tidak dibersihkan? Susah. Pengawet itu seperti itu di tubuh kita, itu agak susah diurainya gitu, kerasnya kan ya, tapi bisa insya Allah ya, insya Allah bisa ya. Jadi tadi apa, totok punggung dengan izin Allah bisa menuntaskan, membantu memperbaiki masalah genetik, penyakit bawaan ya, penyakit genetik, penyakit yang dibawa sejak lahir. Berikutnya, hati-hati kita dengan obat kimia. Anak awal tidak cacat, karena bisa dengan obat kimia akhirnya jadi cacat. Makanya ibu bapak hati-hati kalau anaknya kejang dan koma, jangan dibawa ke rumah sakit. Jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Kenapa ibu bapak sekalian? 100% bu, anak kejang dan koma, 2 hari dia koma, 3 hari dia koma, 5 hari dia koma, dibawa ke rumah sakit, cacat begitu sadarnya, 100% itu. Jadi banyak anak yang tidak cacat, begitu kejang dan koma dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya, begitu sadar cacat. Ya. Itu 100% Pak, bukan 99%, 100% cacat. Datanya anak saya Ustaz 3 tahun nggak cacat. Lalu kenapa ibu cacat? Kejang-kejang dan koma, saya bawa ke rumah sakit 5 hari dirawat, begitu sadar kaku. Kaku rata-rata, ya. Kenapa? Obat kimia itu sifatnya asam, bukan memperlancar darah, dia malah menghambat darah, menekan saraf, sudah kaku tambah kaku, ya kan? Letter U akhirnya, meninggalnya apa? Letter O. Bayangkan Pak, makin ketarik Pak. Ya, orang-orang yang autoimun juga begitu ternyata. Dia kan jarinya sakit tuh, diserang simpul apa itu sendinya kan? Ya, minum obat penghilang nyeri, lama-lama jarinya keriting Bu, kaku Pak, jarinya keriting, ya. Itu orang autoimun kebanyakan begitu, karena sering dia merasa sakit, akhirnya minum penghilang nyeri terus Pak. Lama-lama jadinya makin kaku, bukan makin sembuh. Ya, alhamdulillah kita punya pesan autoimun Bu. Saya bilang beritahulah teman-teman komunitas yang autoimun itu, ajari mereka totok punggung insya Allah. Nggak perlu minum penghilang nyeri ya, nggak perlu minum obat-obat kimia. Ya. Tapi sudah meninggal ini takdir Allah, sudah meninggal. Bisa nggak usah ditotok? Bisa lah insya Allah, kita usahakan. Sudah meninggal lebih dulu beliau, ya tak tertolong lah, ya. Letter U, akhirnya letter O, Pak. Ya, makin kaku, ya. Berikutnya diabetes mellitus, keturunan atau lifestyle, diabetes, kalau kita bed. Dia diabetes Pak, kita bed, aku bed. Lifestyle bukan keturunan, ya. Lah orang dengan pola hidup yang sama, tinggal di rumah yang sama, makan minum sama nggak penyakitnya? Sama. Apa kata dokter Bapak? Ibunya diabetes nggak? Iya dok, ibu saya diabetes. Bapak dapat dari ibunya? Nggak dapat dari ibunya. Coba sejak lahir Bapak tinggal di Papua, nggak tinggal di rumah orang tua yang sama, sakitnya sama nggak dengan orang tua? Orang tua diabetes, Bapak paling busung lapar. Beda kan?
Beda Pak. Nggak ada penyakit keturunan, tidak ada penyakit keturunan. Ya, ada keturunan itu kita dapat penyakit dari orang tua, tidak ada. Yang ada penyumbatan tadi, ya, lifestyle-nya sama, penyakitnya sama gitu, ya. Jadi nggak perlu minum obat diabetes, tidak perlu minum obat diabetes, tapi tetap diukur, silakan tetap dicek gulanya, ya. Kita nanti medis, silakan diuji medis di lab klinis, uji klinis silakan gitu, ya. Gulanya dicek lagi, diperiksa lagi gitu, ya. Bisa normal, bisa. Lifestyle, rata-rata kiai yang sakit diabetes, para habaib itu, majlis Rasulullah tuh hampir semua habaibnya diabetes. Yang sedang meninggal tuh Habib kita, Habib Munzir Al-Musawa, ya. Saya diundang sama Habib Musin, sama Habib Quraisy, diundang saya Pak, sama Habib Quraisy di Kuningan itu markas majlis Rasulullah. Ustadz minta tolong datang ke Kuningan, subhanallah, diundang sama Habib Quraisy. Sekarang para santri beliau sudah bisa tetap punggung, ya. Jadi dipertemukan kita oleh Allah kan, ya. Kita kan ingin nolong mereka tapi nggak bisa. Allah punya cara tuh, ya. 2 kali saya diundang ke Kuningan. Lalu di Kebayoran Lama Habib Musin diundang saya ke sana. Jadi kalau pengajian malam Selasa nggak salah ya, ramai, ditutup jalan itu, majlis Rasulullah itu ya. Lalu kita ketemu para habaib. Bahkan di Solo Habib Soleh ikut pelatihan kita, Habib Soleh, ya. Di Jakarta Habib Ahmad. Bahkan saya tahu Habib yang paling tua di Indonesia, yaitu di Tebet itu Habib paling tua. Saya tahu Pak, ya. Subhanallah kita ketemu para habaib, keberkahan insya Allah, ya. Jadi rata-rata penyakitnya diabetes. Kenapa? Ceramah sampai malam, habis ceramah dia makan, habis makan dia tidur. Makanya enak Pak, nasi kebuli. Di mobil dikasih durian lagi Pak, durian montong, ada kelengkeng, makan lagi. Turun dari mobil dapat berkat lagi Pak, buat di rumah. Sampai rumah istri tidur, anak tidur, dia makan lagi. Habis itu dia tidur. Diabetes mellitus bukan keturunan tapi lifestyle. Dengan lifestyle sama, otomatis penyakitnya sama. Bisa normal, ya. Insya Allah bisa normal. Epilepsi bisa disembuhkan, bisa. Di mana? Di lambung dan di jantung. Ini titik utamanya nih ya. Yang gelap-gelap ini titik utama nih. Ini menekan nih ke otak. Jadi oksigen nggak lancar, listrik otak terganggu, kejang dia. Ya. Begitu lancar oksigen ke otak, listrik otak normal dia. Ya. Ini bukan di otaknya bermasalah, bukan. Tapi apa? Yang ke otaknya yang bermasalah. Oleh dokter dianggap kelainan di otak. Maka di EEG kan, dilihat beristikan otaknya, wow, listrik otaknya masih belum beres. Ya nggak beres lah karena tidak lancar darahnya begitu. Ya begitu lancar darah, ditonton normal Pak. Silakan di EEG lagi. Saya punya pasien koma di rumah sakit Ananda Bekasi. Jam 3 pagi ditelepon, bayangkan. Kejang-kejang awalnya Pak. Kejang-kejang lalu koma. Di rupiah sudah di rupiah. Saya bilang ini bukan urusan rupiah. Jam 3 pagi ditelepon sama ibunya, lalu dijemput saya sama suaminya. Masuk ruang ICU, saya tahu dipeluk sama ayahnya itu kan. Anak SMP. Ya. Saya tatap punggungnya, ayahnya peluk. Ayo nak, kamu bisa nak. Ayo nak, sadar nak, kamu bisa nak. Terus Pak. Ya, menangis dia. Saya tahu hari itu juga sadar dia dan tidak cacat. Ya, jadi Bapak Ibu beruntung kita ketemu di sini, ya apa? Insya Allah bisa kita atasi semuanya hampir dengan izin Allah. Ya nggak perlu ke dokter, kejang-kejang nggak usah panik ke dokter, ya kan? Bisa kita atasi insya Allah. Epilepsi. Berikutnya gangguan telinga. Di mana? Di punggung. Gangguan telinga itu di punggung sumber masalahnya. Ini telinganya berdenging, mungkin telinganya malah berair dan sebagainya di punggung. Ya. 6 tahun berdenging sudah ke dokter THT, ya dia periksanya ke dokter THT karena berdenging terus, tinnitus, ya kan? Dianggap gangguan telinga, dia periksa oleh dokter telinga, bersih telinganya. Apa kata dokter? Bapak telinganya bagus, nggak ada masalah. Berdengung dok, tapi bagus bersih, iya tapi berdengung. Apa ponis dokter nggak ada masalah? Apa akhirnya dia bilang nggak bisa sembuh, ya kan? 6 tahun, pas saya tekan belikat kanannya, apa kata dia? Ustadz tekan belikat kanan saya itu bersih pendengaran saya. Langsung saya foto buru-buru, jangan sampai hilang titik ini. Karena kalau nggak kita buktikan kita nggak percaya. Mana mungkin gangguan telinga totoknya di punggung. Ini pendeta agama Hindu, Pak Gel-Gel namanya. Ya, pendeta agama Hindu pas pelatihan di Bali. Saya tonton beliau. Ya,
Dengan izin Allah bisa sembuh kembali. Yang kedua gimana? Alhamdulillah Ustaz, Pak Gegel pernah kumat ketika lemaknya menumpuk lagi. Tapi total lagi Ustaz, sekarang sudah normal kembali. Jadi gangguan penyumbatan, ya bukan gangguan telinga. Memang efeknya saraf telinga yang kena, ya. Termasuk tunarungu, tunawicara. Tadi ada yang bertanya, anaknya atau siapa itu yang tunawicara? ABK, berkebutuhan khusus, ya. Ini titiknya Pak. Saya belum sentuh, Bapak lihat sejak nanti Bapak saya bilang tadi foto punggungnya. Bapak bisa analisa, belum kita sentuh, ada nggak bagian yang sangat dalam, sangat gelap? Gambar sebelah kiri. Mana? Kan belum kita sentuh. Kalau dalam gelap itu Pak, berarti sudah menekan saraf. Ya. Saraf kan di bawah kan? Ya. Ketika menekan saraf itu biasanya menekan pembuluh darah juga, kan identik, ada saraf ada pembuluh darah di situ kan. Saraf ketekan, pembuluh darah ketekan, lancar nggak nutrisinya Pak? Nggak lancar, pita suaranya nggak berfungsi ya kan, saraf pendengarannya nggak berfungsi ya kan, dia nggak ada input, otomatis nggak ada output, nggak pernah dia dengar, nggak bisa dia bicara, apa yang dia bicarakan, nggak ada informasi kan gitu kan. Dua hal itu kan, ya. Ada yang sudah bisa dipanggil sebentar udah dengar dia Pak, kan dites sama ibunya tuh biasanya ibunya teriak-teriak gitu kan sebagainya, dites saya cek aja itu saat saya panggil nggak terlalu keras, sudah dengar dia sekarang ya. Atau pakai uji desibel itu kan bisa ya, dicek kemampuan itu bisa ya. Jelas ya. Batu ginjal bisa nggak tanpa operasi? Bisa. Ini salah satu tadi, hidup alami tanpa operasi. Batu empedu tanpa operasi tadi kan, hernia apa tadi, turun apa embayan tanpa operasi ya. Batu ginjal pun tanpa operasi. Beberapa kali banyak Pak. Kemarin ikut pelatihan di sini batu ginjal dia totok keluar. Belum ikut pelatihan saya, lihat dari YouTube ya, bisa batu ginjal dia totok keluar insyaallah ya. Ini 3 kali ditotok, sisanya sudah hancur kayak pasir ya. Ada yang besar sedikit saja, beberapa besar diambil. Ini dari Pontianak nih Pak. Ya, si Ihsan di Pontianak ya, dulu dia 6 bulan magang di kita, sudah bisa dia pulang ke Pontianak. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau magang silakan magang, udah bisa silakan pulang. Mau buka di sana silakan, kita nggak pernah melarang kok ya. Jadi buka sebanyak-banyaknya tadi klinik itu, hingga umat Islam nggak lagi ke obat kimia insya Allah. Kalau ini lebih besar lagi, kebayang nggak ini Bapak Ibu sekalian, 2,3 cm. Normal itu dari, mohon maaf, alat vital laki-laki ya. Kira-kira kondisi pasiennya bagaimana? Nangis atau tersenyum? Teriak-teriak habis-habisan Pak, guling-guling habis-habisan pasien itu ya. Nangis Ustadz, pasien saya ini sudah di USG, batu ginjalnya 2,3 cm. Ini sedang saya totok Ustadz, pasiennya nangis-nangis. Yang notok pun nangis-nangis juga Bu. Stres Pak, ya kan? Titik mana lagi Ustaz, gitu kan? Udah 1 jam saya totok. Tekan ginjalnya dengan 2 jempol, tekan Pak dengan 2 jempol. Dorong ke bawah, totok lagi Pak, berulang tuh. Tekan lagi dengan 2 jempol, dorong ke bawah lagi, totok lagi terus 3 jam kira-kira. Baru batu ginjal 2,3 cm. Lahiran normal tanpa sesar. Gak percaya lah kita Pak. Mana mungkin 2,3 cm kan gitu, nggak percaya, saya pun nggak percaya. Tapi sudah di USG tuh 2,3 cm dan nggak dioperasi gitu ya. Dan ini pasiennya sedang teriak-teriak, saya totok, nangis-nangis dia, jerit-jerit dia. Ya diteruskan hampir 3 jam kira-kira. Ya subhanallah. Hernia tanpa operasi, tak perlu dioperasi hernia. Kalau ada yang hernia biasa bisa jadi sampel, ya kita totok, insya Allah bisa secara alami dia naik sendiri. Ya. Dokter bilang apa? Nggak bisa, akhirnya ya dioperasi. Nggak ada cara lain kan begitu. Sampai peserta pelatihan Bu, ada dokter, ibu-ibu dokter ya Pak. Misal sudah 1 tahun, akhirnya saya putuskan ikut pelatihan totok punggung. Awalnya saya tidak percaya. Cucu saya hernia. Atau teman-teman totok punggung aja, nggak masuk logika saya. Tapi terpaksa akhirnya saya bawa juga, daripada dioperasi kasihan cucu saya bawa, ditotok 3 kali naik, hernianya alami normal katanya Pak, baru dia percaya ya. Karena beliau dokter ya, bukan dokter ya, dokter atau dokter apa gitu, nggak percaya awalnya, karena menurut ya para ilmu dokter kan harus dioperasi gitu, nggak ada cara lain ya.
tanpa operasi, penyumbatan dia lemah dia, ya kan, begitu nggak lagi penyumbatan lancar, otot juga naik lagi secara alami. Otot tuh normal Pak, kembali lagi, usus pun naik lagi secara alami, ya, nggak perlu dioperasi. Bahkan sudah dioperasi pun terkadang masih sakit kalau dia angkat berat, dia mengejan, dia naik tangga kan masih sakit. Kenapa? Masih ada penyumbatannya, saya bilang. Nggak selesai, operasi pun nggak selesai gitu, ya. Kita tonton, Pak, sudah operasi pun masih bisa ditonton, insya Allah. Ya, tangan itu naik tangga, orang tuanya sakit, bekas operasi hernia, naik kan menekan, mengejan kan, menekan dia sakit juga. Totok 2-3 kali dia naik tangga nggak sakit lagi, ya. Sebenarnya saya bilang nggak perlu dioperasi, ya. Dia dengan izin Allah bisa secara alami naik sendiri. Ini titiknya ya, pas di atas pinggulnya itu nggak menyumbat lagi, ototnya normal lagi, naik lagi secara alami. Ada juga anak kecil, pasien kita yang mohon maaf buah zakarnya tidak ada di bawah, buah zakarnya di atas. Ini pasien saya nih, kelihatan nggak cekung? Buah zakarnya di atas, kosong, itu kantongnya kosong, ya. Kata ayahnya, saya ikut pelatihan Ustadz di Bea Cukai Rawamangun kan, Bea Cukai Pusat. Dengar kajian Ustadz langsung dibawa anaknya, dia bawa anaknya, ya. Itu lebih dari 9 kali saya totok, pelan-pelan dia turun Pak, pelan-pelan. Kata dokter waktu bayi kan, sejak bayi kan, tunggu 2 tahun lagi Pak nanti turun sendiri. 2 tahun nggak turun juga, 2 tahun lagi nggak turun, 4 tahun nggak turun juga, 2 tahun lagi nggak turun, 6 tahun berarti kan, sampai 9,5 tahun nggak turun juga, ya. Baru kita totok dengan izin Allah pelan-pelan, akhirnya normal. Kelihatan ya, agak dalam ya. Nggak kita sentuh Pak, ada penyumbatan kok, ya. Ada lagi pasien kita buah zakarnya satu di bawah, satu di atas. Coba Pak, pasien macam mana nggak ada di sini? Ya, macam-macam ada Pak, pasien kita lengkap lah itu, ya. Ini anak usia 4,5 tahun, namanya si Umair, tapi bukan di sini ya, di Banjarnegara. Pas pelatihan selesai dia totok 30 menit. Jadi buah zakarnya satu di atas, satu di bawah Pak. Yang 4,5 tahun anak itu, kata abinya mau dioperasi nggak tega kalau si Umair dioperasi. Abinya nggak tega gitu ya. Kita totok 30 menit, apa si Umar bilang, "Bib, sebentar, aku pengen ke toilet." Ke toilet ya. Ternyata pas dia pipis, turun. Keluar toilet laporan dia. Tersenyum sumringah. Bi, baksoku sudah 2. Beneran Pak, terjadi, ya. Nggak perlu dioperasi, turun tuh secara alami, ya kan? Ada penyumbatan kan? Dalam kelihatan kan? Ya, kita urai, alami turun gitu, nggak usah dioperasi, ya. Ini pasien saya hidrosefalus kemarin datang yang terakhir, sudah bagus, sudah normal, kepala tidak besar. Usia 4,5 bulan, kepala seperti bayi 7 bulan, hidrosefalus, ya. Sekarang udah 1 tahun usianya, kemarin datang sudah normal Pak, bagus, sudah membesar kepalanya, nggak membesar kepalanya kok, normal, ya. Di mana sebab masalahnya? Di punggungnya. Ini tadi efek dari totoknya. Jadi ibu bapak kalau muncul bintik-bintik kayak gitu kan aneh ya. Ada pasien saya kalau makan telur biduran, makan udang muncul bentol-bentol. Waktu saya totok Pak, muncul bentol-bentolnya semua. Hari itu pas saya totok muncul bentol-bentolnya langsung. Tapi besoknya nggak muncul lagi dia kan. Makan telur pun nggak lagi dia biduran gitu. Sembuh alerginya. Ya, insya Allah bisa. Kalau ini bukan itu alergi, bukan. Ya, ini proses detoksifikasi. Yang lazimnya apa? Buang air besar, buang air kecil, keringat. Itu yang lazimnya. Tapi ini kan nggak lazim, aneh. Munculnya bintik-bintik hitam seperti luka yang mengering, luka gores yang mengering tuh. Kita dicakar kucing kan mengering tuh, goresnya itu Pak seperti itu. Saya bilang ini dari apa ya? Bingung saya Pak. Neneknya curiga sama saya, Ustadz kukunya panjang ya? Cucu saya pada baret-baret. Enggak Bu, kuku saya hampir tiap hari saya potong. Saya curiga sama ibunya, ini bayi diapain sama ibunya. Ternyata muncul bintik-bintik hitam alami dari pori-pori kulitnya sendiri. Kebesaran Allah. Cerdas nggak tubuh manusia? Cerdas. Bisa mengeluarkan toksin dari pori-pori kulitnya. Nggak lazim Pak, saya baru temukan ini pada pasien saya, satu ini ya. Ini yang tidak lazim. Ya, ini tadi titiknya. Ini titik jantung. Kelihatan? Nggak perlu pasang ring, nggak perlu di-bypass, ya. Kalau sudah pasang ring bagaimana? Ya ditotok biar tidak tambah ring. Kalau perlu dijual lagi ringnya.
Kalau bisa, tapi tidak bisa ya. Bapak Islam sudah pasang ring, sudah satu ya. Satu. Alhamdulillah ketemu beliau di sini. Mudah-mudahan tidak tambah ring gitu. Karena sudah pasang ring satu bisa tambah lagi dua kan? Bahkan sudah pasang dua bisa tambah lagi tiga kan begitu ya? Nambah terus pak, nggak selesai masalahnya. Minum obat otomatis mengencer darah setiap hari. Saya bilang obatnya buang saja ya. Yang penting jaga pola makan tadi kan. Ini titik jantung, nggak perlu pasang ring, nggak perlu di bypass. Kita sudah buktikan, subhanallah dengan izin Allah sudah terbukti. Maka saya tantang dokter muslim, saya bukan dokter pak, saya nggak bisa meriset. Kalau ada dokter muslim, ayo kita riset. Saya yang notok, anda yang riset. Kumpulkan pasien yang mau pasang ring gitu kan, kumpulkan pasien yang mau pasang ring, totok setiap hari. Nanti bulan depan kateter lagi atau di scan lagi atau di treadmill kan gitu ya, lebih gampang lah ya. Cek lagi, dipantau kemajuannya kan, setiap hari kalau dipantau kemajuannya, tiap hari kalau perlu di treadmill gitu kan. Oh udah lumayan, kemarin 3 menit nggak kuat, sekarang udah 10 menit, totok lagi, besok treadmill lagi, dipantau itu. Baru kita terbitkan jurnal kesehatan totok punggung, baru kita kuat pak. Kalau sekarang habis kita dibantai, mana hasil risetnya, mana uji klinisnya kan gitu kan. Saya pernah share pak di grup itu, grup apa itu 212 itu, dokter 212 kita yang di Monas itu. Wah, saya dimasukkan ke tim kesehatannya, saya share tuh pak. Langsung dibully saya pak. Woi mana hasil labnya, mana uji klinisnya? Ini yang bully kita dokter muslim bukan pak? Dokter muslim. Bagi kita biasa pak, pasien nggak pasang ring itu udah biasa. Bagi mereka aneh pak. Nggak ada ya. Satu-satunya jalan pasang ring kan begitu dia bilang kan. Satu-satunya jalan pasang ring, ada cara lain kan begitu pak dia bilang kan. Tapi begitu pasien banyak kita yang nggak dipasang ring, nggak mungkin kita diam. Maka langsung saya dibully. Mana uji klinisnya, mana hasil labnya kan begitu. Langsung saya keluar. Mohon maaf, salah masuk. Salah masuk pak ya. Jadi banyak dokter ya, dokter muslim ya nggak bakalan dia percaya ini, nggak bakalan. Kenapa? Karena kurikulumnya ya sama pak, Amerika, Yahudi. Gerakan 212 yang kemarin kita itu rame di Monas, bapak ibu lihat posko medisnya pakai obat herbal atau obat kimia? Miris pak, nangis pak kita pak ya. Saya periksa posko medis satu, namanya Islam ya kan, obatnya satu kantong kresek obat kimia, atasnya jarum suntik pak, standar tuh ya. Periksa posko 2, posko kesehatan, namanya bagus, nama Islam, obatnya pak obat kimia jarum suntik. Kita bilang hancurkan Yahudi, hancurkan Yahudi, ketawa Yahudi pak. Obat gue lu pakai, mana bisa lu hancurin gue kan gitu kan, ketawa apa dia pak. Ya, ustadz kita tiap hari minum pengencer darah, tiap hari minum obat diabetes, ya kan? Mana bisa kita hancurkan dia sementara uang kita kasih ke dia, ya kan? Ahli jantung disinyalir berkumpulnya di Israel, Pak. Itu musuh utama. Maka dengan totok punggung, enggak lagi nanti Israel dapat uang dari umat Islam, bypass tak perlu bypass, pasang ring tak perlu pasang ring. Maka uang kita enggak lari ke Israel. Ya? Enggak, insya Allah. Kita punya cara. Jadi bagi Allah apa susahnya, Pak, coba menumbangkan ilmu jantung yang demikian hebat itu. Demikian modern katanya ilmu titik apa itu penyakit jantung kan, sampai teknologinya canggih, pasang ring dan sebagainya itu, bypass dan sebagainya, ternyata dengan begini saja selesai. Ya. Nah, pasien kita 3 titik penyumbatan, Pak. 3 titik penyumbatan. Beliau salah satu pilot juga, ya. Datang di bawah itu 3 penyumbatan, Ustaz. Kata dokter di Disub harus pasang ring. Kalau pasang ring ya lisensi terbangnya dicabut, nggak bisa dia lagi terbang. Ya. Totok setiap hari, bahkan sehari 2 kali pak, sehari 2 kali kita totok, karena beliau panik kan, hilang pekerjaan bu, nggak bisa lagi jadi pilot kan, nggak bisa terbang lagi dia, ya panik sehari 2 kali, sebulan tuh full, kira-kira 45 kali, dia hitung pak, dia hitung, pak sudah bersih saya bilang, silakan masuk ruang operasi. Dia masuk ruang operasi di kateter, awalnya 3 penyumbatan, masuk operasi di kateter, tes ditembak kontras kan, terus ternyata kelihatan pak, lancar semuanya, 0% penyumbatan, tidak ada sama sekali. Ya, ada hasil labnya, ada itu lengkap. Ya, makanya saya bilang tadi, kita kalau ada dokter muslim, ya Allah tunjukkan kerjasama kita. Saya yang notok, beliau yang meriset. Ya kan pak? Ya, jadi uang umat Islam nggak lagi lari ke Yahudi, ke Israel. Uang umat Islam insya Allah bisa kita selamatkan.
Titiknya di mana titiknya? Ya belikas sebelah kiri, silakan. Serangan jantung bukan ditekan dada. Selama ini serangan jantung tekan dada kan? Iya kan? Enggak Pak, ditotok belikas sebelah kiri. Ya, kalau ada yang sakit jantung sekarang, ya nanti bisa kita buat praktek. Ya, titiknya kita kasih tahu. Ya, nggak perlu minum pengencer darah, nggak perlu. Bapak silakan sebelum ditotok darahnya diambil di lab, ambil sampel darah, ambil diperiksa tuh, pakai mikroskop atau apalah gitu ya, biar kelihatan itu darah kental itu seperti apa. Kelihatan kental tuh, agak jarang, agak longgar ya kan. Begitu ditotok Pak, agak rapat itu molekul-molekulnya, itu berarti sudah mencair ya kan. Itu kita periksa. Betul Pak, ternyata begitu ditotok darahnya langsung mencair. Ya. Jadi nggak perlu pengencer darah, langsung buang itu obat pengencer darah. Jangan-jangan itu juga obat Yahudi juga kan begitu kan. Obat kimia juga paling tidak kan. Ya. Bahkan di ruang ICU pun, saya di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita Pak. Besok mau pasang ring katanya kan pasien saya ini. Jam 9 malam dia telepon, saya datang langsung jam 10 sampai sana. Langsung saya totok lantai 3 itu, belok kanan. Bed pertama sebelah kiri, tutup hordeng, malam-malam jam 10 saya totok. Besok pagi dicek dokter, tensi normal, detak jantung normal, udah jadi pasang ring. Bahkan kita keluarkan 2 kali pasien dari ruang ICU, pasien di Premier Hospital Lampung Melayu, pasien serangan jantung. Pasien serangan jantung bisa kita keluarkan pada ruang ICU. Bapak kalau ibunya serangan jantung berani nggak di ruang ICU dikeluarkan? Berani nggak Pak kira-kira? Mikirlah begitu. Ya, nggak mungkin berani Pak. Ibu kita serangan jantung di ruang ICU kita bawa pulang, nggak mungkin berani. Ya kan? Tapi saya bilang bawa pulang. Ibu saya Ustaz, badan kaku semua, badan pada dingin semua, pada sakit katanya sekujur tubuhnya. Sakit sekujur tubuhnya Pak. Jadi bilang begitu, bawa pulang saya bilang. Berani nggak Pak kira-kira kalau begitu Pak? Meninggal ibu kandung saya, dosa besar nanti. Saya paksa keluar dari ruang ICU gitu kan. Dia bawa pulang Pak, dibawa ke klinik saya. Dimarahin sama dokternya, kamu nekat ya. Kamu, kalau mungkin bahasa kasarnya kamu anak durhaka gitu ya. Saya totok Pak pagi itu jam 10 2014 ya, kejadian 2014. Dengan izin Allah sampai sekarang ibunya masih sehat Pak, masih hidup ya. Waktu itu sudah kritis, akut serangan jantung, harus segera dioperasi ya, kita bawa pulang. Bukan masalah hidup atau mati Pak, masalah yang kita ingin itu hidupnya itu, meninggalnya itu apa? Husnul khotimah, itu yang kita inginkan. Kalau orang tua kita serangan jantung masuk ruang ICU rumah sakit, boleh nggak kita dampingi mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Boleh nggak Pak? Nggak bisa Pak. Tindakan medis, keluarga nggak boleh masuk, ya kan? Meninggal ibu kita Pak, dihajar-hajar sama dokter, mati. Nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, rugi tidak Pak? Rugi. Itu yang lebih penting sebenarnya. Apa? Selamatkan akidahnya, ya, selamatkan imannya Pak. Biar apa? Biar dia bisa meninggal husnul khotimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo nih bawa pulang. Ambil totok, sambil ditalkinkan ya kan. Ibu ucapan la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata hidup lagi, bukan hidup lagi ya, masih sehat sampai sekarang Pak. Ya, selamat akidahnya, selamat juga jiwanya kan gitu. 2016 sama Pak, serangan jantung juga. Kakaknya sekarang, kakak pasien teman saya itu yang dibawa ke rumah sakit yang sama, Premier Hospital, ketemu dokter yang sama. Dokternya marah lagi nggak Pak? Enggak, lo lagi kata dia kan. Ya dok, saya lagi dibawa pulang itu. Tapi dia totok sendiri karena dia sudah belajar totok punggung. Hidup sampai sekarang. Ya, jadi tidak perlu takut walaupun di ruang ICU ya, cepat-cepat totok. Tapi utama sih dibawa pulang ya. Sambil kita bina, kita bimbing, kita talkinkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin nyawanya di tangan Allah tidak bisa kita selamatkan, tapi akidahnya insya Allah husnul khotimah dia itu jadi lebih penting. Jelas ya? Kita lanjutkan. Ini contoh penyembatan, 2 titik penyembatan ya, 80%, 60%. 3 kali totok Pak, bersih, tinggal 20% 1 titik penyembatan. Jadi ternyata seperti selang kalau mampet kita ketok-ketok getarkan, rontok nggak di dalamnya? Rontok. Ya. Kalau obat herbal lama Pak, bahkan di infus yang di Salemba itu pasien saya 40 kali infus, nggak ada reaksi sedikit pun, nggak terurai itu penyembatannya. Pleknya sudah terlalu keras mungkin kan, nggak bisa diinfus Pak, nggak bisa diinfus, nggak mempan. Ya, ini contoh penyembatan juga. Ya, tumor batang otak atau kanker batang otak.
normal nggak bentuk punggungnya? Ya, bentuk punggung nggak normal Pak. Ya, dia tidak sadarkan diri, terkadang seringnya ngaco kalau ngomong, nggak nyambung diajak bicara, ya matanya buta, tidak bisa melihat lagi, buta, tatapannya kosong itu, nggak bisa melihat Pak sebenarnya, ya, nggak bisa melihat dia. Di scan karena ibunya nggak tahu lah totok punggung, mana percaya dia totok punggung kan? Di scan ternyata ada tumor di batang otaknya, ya. Lalu temannya dia bilang coba di totok punggung saja. Temannya ke sini, kebetulan dia di stiu Yapit ya, di stiu. Saya bilang ya totok saja gitu. Diyakinkan sama temannya itu, orang tuanya. Dia dibawa juga ke klinik saya. Tiap hari ditotoknya. Mulai keluar tuh beleknya Pak, keluar terus dari matanya tuh, ya detoksifikasi mata, ya. Terus setiap hari matanya bangun tidur tuh belekan terus gitu, ya. Lalu subhanallah perkembangannya cepat pesat, bahkan tingginya tuh bisa tambah langsung 10 cm dalam waktu 1 bulan. Usia 19 tahun. Nyata perintah otak kalau dia terganggu ya nggak bisa ke seluruh tubuh, dia nggak bisa tinggi. Ya begitu lancar ke otak, otomatis lancar, otomatis dia langsung bisa tinggi, cepat. Ya, jadi ternyata buat tinggi orang itu bukan ditarik-tarik tulangnya Pak, tapi lancarkan darah otaknya. Ya, sebulan kemudian dia bisa normal kembali, bisa berenang lagi, bisa naik sepeda lagi. Kaget tantenya Pak. Waktu sebelumnya tantenya datang, dia sedang terbaring lemah tidak berdaya, terkolek lemah tidak berdaya. 2 minggu kemudian tantenya datang Pak, yang buka pintu dia. Tantenya kaget, ternyata sudah jauh berubah, ya. Sudah bisa naik sepeda, bisa berenang lagi. Di punggung sumber masalahnya. Kenapa terjadi kanker batang otak? Tidak lancar darah ke batang otak. Darah tidak lancar, otomatis suplai oksigen nggak lancar. Wilayah itu kurang suplai oksigen kan? Di wilayah kurang suplai oksigen muncul massa, ya, muncul tumor kan gitu kan? Kenapa? Karena kurang oksigen di situ. Begitu kita totok darahnya lancar, oksigennya kan lancar lagi kan? Dia dorong tuh Pak. Dilawan oleh tubuh kita sendiri, ya pelan-pelan dia menekan sel-sel tumor tadi, pelan-pelan dia mengecil sel tumornya. Kenapa? Karena darahnya lancar, ya. Termasuk kanker payudara juga begitu. Di punggung sumber masalahnya, tidak lancar darah ke payudara, tidak lancar darah, tidak lancar oksigen, tidak terpenuhi suplai oksigen, muncul massa. Ya, sederhana rumusnya Pak. Berarti penyebab kanker apa Ibu? Darah tidak lancar. Kalau saya ditanya sama orang, Ustadz, apa penyebab kanker? Darah tidak lancar. Apa penyebab vertigo? Darah tidak lancar. Apa penyebabnya tadi hernia? Darah tidak lancar. Apa penyebab ambeien? Darah tidak lancar. Ya kan? Kalau ilmu lain susah Pak. Oh itu orang sakit 80% karena pikiran kan gitu. Bingung kita bahasnya itu. Disuruh nggak mikir orang. Kan bingung kita. Kalau kita dengan totok punggung nggak bingung Pak. Karena penyumbatan. Memang ada hal lain Pak. Pertama karena penyebab makanan lah ya, faktor makanan. Yang kedua memang perbuatan, itu ada juga karma di sana kan, ada juga reward, ada juga punishment Allah kan di situ kan. Yang kedua karena ucapan kita juga pengaruh. Jadi makanan, ucapan, perbuatan, 3 itu penyebab penyakit tuh. Mungkin makanan kita jaga Pak, tapi ucapan nggak kita jaga. Mungkin kita nggak sakit Pak. Yang sakit siapa? Anak kita kecelakaan kan begitu kan? Kan penyakit juga jadinya kan? Ya. 3 hal itu, makanan, ucapan, dan perbuatan kita. Ini dari sisi totok punggung ya. Kalau pikiran kita nggak mikirin ke situ Pak. Ya, yang jelas dari sisi totok punggung ya, kita menemukan faktor penyebab utama, penyumbatan. Ya. Keguguran pun tak perlu dikuret. Ibu yang keguguran nggak usah dikuret, nggak usah dioperasi. Sekarang kan dikit-dikit dikuret, dikit-dikit dioperasi kan? Ya. Loh, orang tua kita dulu mana ada yang dikuret, kok bersih-bersih saja tuh, ya kan? Kita alami itu Pak. Ya ditotok tuh darah kotornya keluar, subhanallah, darah kotor keluar, subhanallah. Terus bersih airnya rahimnya kan, hamil lagi tanpa kuret. Ya, dokter harus dikuret, nanti macam-macam lah dia bilang kan. Ternyata ditotok itu membersihkan rahim, subhanallah. Janin pun keluar alami, kok nggak perlu dioperasi? Ya, secara alami dia keluar. Jadi ini luar biasa, sudah terbukti, tak perlu dikuret. Jadi ibu yang hamil keguguran tak perlu dikuret, bapak yang istrinya keguguran pun totok aja istrinya, ya. Insya Allah bisa kita atasi tanpa kuret, tanpa operasi.
Tunanetra sebagian besar masalahnya di lambung, paru-paru dan jantung. 3 hal itu ya. Lambung, paru-paru dan jantung. 3 itu Pak. Sebagian besar punya masalah mata, itu rata-rata 100% hampir dia punya masalah lambung. Minus plus silinder ya, itu hampir 100% ada masalah pertama di lambungnya. Yang kedua di jantung dan tensinya, yang kedua itu. Baru di lambung, pankreas tadi ya. Untuk apa itu yang kena gulanya ya. Nah, kita mau riset nih Pak nanti. Saya pernah di Ponorogo, peserta pelatihan orang buta 10 orang, tunanetra 10 orang peserta pelatihan. Itu saya foto punggungnya semua dan saya tanya satu-satu. 100% punya masalah lambung. Saya kecil tak buta Ustaz, butanya SD, kelas 3. Awalnya bagaimana? Makan nasi muntah, lambung kan? Akhirnya nggak makan nasi, tapi lama-lama mata saya makin gelap, buta saya. Lambung awalnya ya. Jadi sebagian besar 100% saya tanya satu-satu dari peserta pelatihan yang tunanetra itu Pak, 10 orang itu punya masalah lambung. Jadi ibu bapak yang pakai kacamata nanti sering totok titik lambungnya, lalu titik jantung, tensinya dan paru-parunya, insya Allah berhenti pakai kacamata normal. Ada seorang ibu dia pakai soft lens karena dia silinder kan, dia totok Pak, kok saya sering pusing terus katanya. Ternyata matanya sudah normal, softline-nya belum dilepas. Begitu ke dokter mata, ada dilepas softline-nya langsung terang, nggak pusing lagi. Ya, ternyata matanya sudah normal. Ya itu banyak tuh kayak begitu. Ya, biasa ngaji dia baca surat Al-Tilawah itu pakai kacamata, ya kacamata baca itu ditotok sering. Subhanallah sekarang terang dia lihat itu, tak pakai kacamata lagi. Ya, kita lanjutkan. Hampir selesai dikit lagi nih ya. Ini masalah sekitar lambung. Ya ini sekitar lambung ya. Otot punggung itu penyumbatannya tergantung yang ada pada tubuh pasien. Bisa jadi lebih lebar, bisa jadi lebih kecil. Bisa dipahami ya. Jadi lebarnya nggak sama setiap orang, ya tidak sama setiap orang. Berikutnya kalau ibu bapak perhatikan, ketika lemak menekan, tulangnya bergeser nggak? Ya, lemak menekan tuh, bergeser nggak tulangnya? Kenapa tulangnya bengkok? Karena ketekan lemak. Biar lurus Pak, ditekan tulangnya atau diurai lemaknya? Lemaknya kita urai, nggak menekan tulang lagi, balik nggak tulang ke posisinya? Selesai. Makanya skoliosis bukan diluruskan tulangnya, saya nggak setuju dengan cara itu. Kenapa? Karena bukan tulang penyebabnya, tulang kan efek, ya kan? Jadi biasanya apa? Ya penyebabnya diurai nggak menekan tulang lagi, tulang otomatis balik ke posisinya. Termasuk saraf penjepit, bukan masalah tulang. Kata dokter tulang bergeser kan, tulangnya bergeser kan, jadi menjepit saraf. Maka digerus tulangnya kan biar lurus kan, dan nggak menjepit sarafnya. Pasien saya Pak, digerus tulangnya, belum sembuh juga, akhirnya dipasang pen, ya, akhirnya apa? Lumpuh. Ya bukan sembuh Pak, lumpuh gitu. Padahal yang operasi profesor ahli saraf, ya. Kita tawarkan totok punggung waktu itu 2 tahun lalu, dia bilang apa? Kami sudah ke profesor ahli saraf, tapi baru panggil saya kemarin, menangislah dia. Waktu itu kita tawarkan totok punggung, tapi dia bilang kami sudah ke profesor ahli saraf. Kita nggak bisa ngomong Pak, coba. Dia bilang sudah ke profesor ahli saraf, kita bilang apa kan gitu kan? Kita apalah artinya kan begitu kan? Akhirnya digerus tulangnya awalnya, tapi masih sakit. Akhirnya dipasang pen, akhirnya lumpuh, layu kakinya mengecil, ya nggak bertenaga lagi. Ya, nanti kita lihat bagaimana masalah saraf penjepit. Tapi filosofinya sederhana, penyebabnya sederhana ya. Analoginya sederhana. Dia menekan, tulang bergeser. Tulang bergeser bisa menjepit saraf, ya kan? Bukan digerus tulangnya biar lurus, bukan Pak. Ya, tapi apa? Lemaknya diurai, tulangnya balik ke posisinya, otomatis sarafnya tidak ketekan lagi. Selesai. Sederhana ya, sederhana. Nanti ada khusus HNP. Kanker darah. Saya nggak tunjukkan apa itu titiknya ya, tapi bisa kita lihat lah ya. Kita lihat dari gambar pertama ini, nampak yang aneh di mana? Kanan atau kiri? Yang cekung banget yang mana?
Dalam nggak ini Pak? Itu penyebab leukemia. Titik apa itu? Livernya bermasalah. Ya, baru kita tekan livernya, limpanya kita perbaiki. Ya. Berikutnya, banyak Pak misteri-misteri yang dibuka totok punggung itu banyak. Nanti kita lihat satu lagi sampel punggung orang leukemia. Kalau satu mungkin nggak jelas ya. Ini gambaran pasien yang leukemia. Usia sekitar 40 tahun. Tapi nampak ini usia seperti usia berapa Pak? 60 tahun ya. Berarti kalau kita ambil sel-selnya usia 40 tahun, kira-kira sel tubuhnya sama nggak dengan usianya? Saya yakin selnya lebih tua. Ada nggak orang sel tubuhnya lebih tua dibanding usianya Pak? Ada. Ini contohnya nih, ya. Saya yakin kalau diambil sampel selnya Pak, selnya lebih tua dibanding usianya. Nah, Bapak kalau nggak percaya silakan nanti pulang diambil sampel selnya. Ada tuh biasanya di Herbalife diambil sampel tuh ya. Kan ada itu ya. Oh ternyata selnya lebih tua 20 tahun dibanding usianya, kan begitu. Sekarang ada metode stem cell, ada. Wah, ada stem cell tuh, ya kan? Berapa stem cell? Di Indonesia 150 juta, di Singapura 200 juta, di Amerika 280 juta. Tinggal pilih yang mana. Ternyata Pak, enggak perlu stem cell. Ya, darah kita lancar, itu sel-sel pabrik selnya tuh di punggung kita. Kalau tulang belakang itu lancar, punggung kita lancar, nggak ada penyumbatan, itu otomatis regenerasi sel-sel akan semakin luar biasa. Ya, ditotoklah dia setiap minggu 2 kali selama 2 bulan. Ya, boleh segar nggak Pak? Sama nggak dengan usianya 40 tahun kira-kira? Sama. Totok lagi subhanallah. Ya, makin muda dia nampaknya kan? Kira-kira sama nggak dengan usianya Pak? Atau lebih muda nampaknya? Lebih mudah nampaknya. Dicek selnya Pak, itu ada teman-teman di Batam itu. Awalnya dia bilang apa? Sebelum saya ditotok, sel tubuh saya 5 tahun lebih tua dibanding usia saya. Begitu sering ditotok, dicek lagi selnya, subhanallah, sel tubuhnya lebih muda 20 tahun dibanding usianya. Masuk akal. Ya, darah lancar, organ recovery nampak lebih segar gitu ya. Ini kan Bapak Ibu belum ditotok semua nih misalkan ya. Dicek tuh sel, sel saya 10 tahun lebih tua. Besok kita totok selama 1 bulan full tiap hari. Dicek lagi. Bapak lihat isinya heran. Kamu siapa? Ternyata 20 tahun lebih muda Pak. Gak boleh pulang dulu Pak. Jangan pulang dulu, ditotok sebulan di sini, ya kan? Ada sebulan dan apa lebih muda, Ibu silakan pulang. Kaget bapaknya. Ya kan? Ternyata 10 tahun lebih muda dibanding usianya kan bisa kan? Ya, bisa terjadi. Ya. Jadi Bapak kalau pengen istri lebih muda, totok tiap hari, Pak. Ya, segar dia insyaallah, ya. Ini titik yang leukemia. Miring atau normal? Miring ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Sama nggak dengan yang pertama tadi? Di kanan masalahnya. Sama. Ya. Pasien yang berbeda, bentuk tubuhnya berbeda juga, tapi hampir sama masalahnya kan, sebelah kanan kan. Oh tadi nggak ada guratannya kan, ya nggak ada guratan garis kayak gitu ya. Ini lebih parah, ada guratannya dia Pak, ya Bu, ada guratan garis kan gitu. Nampak garisnya miring ke kanan. Ini sudah sembuh. Biasanya dia kalau capek keluar darah dari mulut dan hidungnya. Setiap capek Bu, dia lari-larian langsung Pak keluar darah mulut dan hidungnya. Ya. Masuk rumah sakit, Ustaz dirawat seminggu, pulang lagi, besok sakit lagi, rawat lagi seminggu, pulang seminggu, masuk rumah sakit seminggu, ya. Alhamdulillah dengan totok punggung sekarang sudah normal. Sebelum Ramadan dia ke sini, si Hasna yang tadi itu. Nah, ini ya, udah sekolah dia sekarang, udah sekolah normal, udah main larian, main apapun di sini lari terus Pak, nggak ada masalah, nggak keluar darah lagi tuh, ya, udah normal insyaallah, ya. Kembar itu, kembar laki perempuan. Paru-paru, anak ibu masalah alergi, sinusitis, flek paru-paru, TBC, corona, ya kan? Kan di paru-paru semua Pak. Hangatkan paru-parunya, dia keluar lendirnya, selemnya, virusnya juga keluar Pak, selesai itu, ya. Nggak perlu di ventilator atau apa itu kan? Nggak perlu disedot cairan, nggak perlu disedot cairannya Pak. Tubuh kita lebih cerdas dibanding dokter, dibanding alat medis Pak. Ya kan bisa disedot cairan kan?
Ya, saya punya pasien orang bilang tuh kalau di kampung paru-paru basah. Ya paru-paru semua basah, kecuali di warung Padang ya. Udah kering, udah digoreng ya. Itu saya tahu apa kata dia, Ustaz, 2 ember itu selemnya Pak. Lendirnya 2 ember itu kira-kira keluar itu Pak. Alami, disedot pun biasa kan begitu kan, berapa liter kan? Ya, karena infeksi kan keluar cairan terus, lendirnya keluar terus kan? Itu alami keluar tuh ya. Tapi habis itu badannya segar Pak, segar sekali badannya. Ya. Ya orang ya pokoknya segar banget lah. Awalnya kan kurus ya. Jadi segar dia. Nggak perlu minum obat 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, buang obatnya. Saya punya pasien peminum obat sekali minum 17 obatnya itu. Kalau minum harus di rumah sakit Bogor ya, paru-paru kan di Bogor tuh harus di bawah pengawasan dokter. Karena apa? Minumnya 17 obat. Dosisnya di atas 1000 itu. Ya. Sampai terakhir Ustaz sudah nggak kuat lagi, saya ngomong pun sudah nggak kuat, nggak ada tenaga buat bicara itu. Jalan pun dibopong dia ke sini. Ya. Obat 2 kali bisa jalan normal lagi, bingung lah keluarganya itu. Bisa. Obatnya dibuang semua. Tapi tetap di lab, silakan di lab. Mau di ronsen silakan di ronsen, ya. Kita tidak anti medis, silakan dicek lab. Berikutnya skoliosis. Di mana sumber masalahnya? Di tulang belakang, di samping tulang belakang. 3 kali totok, Bapak Ibu bisa nampak nggak perbedaannya? Yang tengah sama yang pinggir ke kanan. Di mana bedanya? Lekukan di atas pinggulnya. Ini dalam nggak? Lurus nggak? Ya, totok apanya? Totok samping kanan kiri sepanjang tulang belakangnya, bukan tulang yang dikerek-kerek diluruskan tulangnya, bukan. Ya, metode kerek-kerek atau metode apalah namanya itu kan? Ya, bukan tulangnya ditekan-tekan diluruskan, ditarik-tarik tulangnya biar lurus, bukan Pak. Ya, itu kan resiko juga. Tapi apa? Totok sepanjang tulang belakang samping kanan kirinya, nggak menekan lagi, balik nggak tulang ke posisinya, normal secara alami, ya, membaik dia. 3 kali ditotok itu sudah luar biasa, ya, sudah ada perubahan yang luar biasa. Ini juga sama, ya. Nah, ini titik stroke. Sebelah kanan ya sebelah kanan totoknya. Kalau masih sadar tidak masalah, totok aja aman Pak. Ya, tekan dulu ke bawah dulu, ginjal ke bawah, baru jantungnya tensinya ke atas, langsung normal insya Allah. Ya, jadi kalau keluarga kita yang stroke, kita tidak usah panik. Ya, totok hari itu juga dengan izin Allah hari itu juga dia normal hari itu juga. Ya, tidak usah panik. Ini sama. Kalau yang kiri yang mana? Kiri ya kiri, ya sebelah kiri. Beda-beda juga ternyata. Tadi kan ada 2 di bawah kan? Ini 1 di bawah. Tidak sama Pak setiap pasien kita. Ada pasien stroke dari titik paru-paru ada. Dari asma ada Pak. Karena asma dia stroke ada. Tangannya nggak kayak gini. Kalau gini kan dia biasa. Tangannya ketarik ke pelintir. Itu stroke-nya karena asma paru-paru. Jadi orang stroke bukan hanya darah tinggi, maksud saya begitu. Kalau dokter bilang darah tinggi gitu kan, stroke. Enggak Pak, enggak semua darah tinggi. Saya punya pasien tensi 110/70 waktu stroke, kan nggak tinggi, tapi dia kena stroke. Saya tanya sih paru-paru Bu, iya Ustaz, dia kalau minum napasin 3, karena asma. Ya, ini Bu dari paru-parunya saya bilang. Saya lihat tangannya Pak, agak ketarik gini. Biasanya kan gini stroke kan? Ya, dia agak miring ke pelintir gitu ya. Nah, ini dari paru-paru saya bilang ya. Ini HNP tadi yang kita bahas, kita sambung lagi ya. Saraf penjepit Ustadz Dedi Martoni. Nah, beliau salah satu ustadz kita. Kemarin beliau kita undang di TFT. Nah, kita tampilkan nih video beliau begini kan, bahkan dia mau ditampilkan itu videonya, beliau testimoni, kita tampilkan tuh ya. Jadi beliau waktu itu saraf penjepit tak berdaya Pak, gerak sedikit salah, sedikit sakit luar biasa ya. Akhirnya kita kirim 4 orang karena couplingnya agak lebar, badannya besar, jadi nontonnya 4 orang ya Pak. Sudah punya teman dia ahli saraf ada Pak, apa kurangnya beliau? Dokter ahli tulang ada Pak, ada, teman beliau lengkap. Ada punya teman semua lengkap, dokter ahli saraf ada, dokter ahli tulang ada, bahkan teman menawarkan, udah Ustadz sama antum biasa anak operasi 125 juta, sama antum anak diskon 25 juta lah, jadi berapa? 100 juta, mahal juga kata dia.
sama teman 100 juta. Mahal juga. Kita kirim 4 orang Pak, malam itu jam 9 ditotok, hari itu juga malam itu dengan izin Allah langsung bisa berdiri, bisa berjalan kembali. Sampai hari ini dengan izin Allah beliau sehat. Kemarin Oktober tahun lalu kita undang beliau testimoni, beliau cerita, alhamdulillah sudah ke Australia lagi, ke luar negeri lagi, kasih ceramah, ya, udah normal lagi, ya. Berapa anak bayar antum? Dia tanya malam itu Pak. Anak bilang ke teman-teman, jangan minta bayar sama Ustaz. Gratis Ustaz, gratis, nangis lah dia. Gratis Ustaz, gratis ya. Karena aset dakwah kita jaga, kewajiban kita. Jadi bapak ibu dekat ustaz aja di sana, tontonlah beliau itu. Jangan minta bayaran, anggap saja itu merawat aset dakwah. Ya, itu niat kita. Ya, itu penting untuk merawat aset dakwah. Tidak usah kita berpikir biaya. Beliau bisa mengajar lagi, beliau bisa kasihkan itu pelajaran lagi. Setiap langkah beliau, lisan beliau, insya Allah pahala buat kita. Ya, nggak usah bayar insya Allah. Ya. Tapi kalau dibayar terima saja. Saya nonton habaib, terima. Enggak enak kita terimanya kan Pak ya. Kita sudah ketemu habaib itu sudah senang, insya Allah berkahan gitu. Kita nggak terima, bilang terima, terima. Aduh, berkah ya. Enak juga berkah. Dapat juga gitu uangnya. Tapi sudah kebahagiaan nonton beliau itu ya. Sudah kebagian atau enggak? Di mana sumber masalahnya? Bukan pada tulang Pak. Sumber masalahnya lemak yang menekan tulang. Kelihatan nggak lemak-lemaknya? Tapi dokter operasi apanya? Dokter operasi tulangnya. Ya, 3 kali operasi pasien saya Pak di sini Pak. Itu kan lihat matrasnya coklat di sini. Ya, 3 kali satu operasi 400 juta. Lalu nggak sembuh, masih sakit, bahkan cacat akhirnya kan? Lalu bagaimana kata dokter Pak? Kata dokter ya, 1 kali lagi barangkali berhasil, kurang ajar. Udah 3 kali gagal, ya, bukannya minta maaf. Loh, kita salah 1 kali pun harus minta maaf Pak. Dia 3 kali gagal kan salah tuh 3 kali, nggak minta maaf Pak. Apa dia bilang? 1 kali lagi barangkali berhasil. Berarti buat kelinci percobaan selama ini pasiennya. Kenapa dokter sering gagal Pak? Karena salah analisa. Salah analisa Pak. Masalahnya pada tulang atau lemak yang menekan tulang? Lemak yang menekan tulang masalahnya Pak. Dengan izin Allah 100% kita berhasil Pak pasien kita. Walaupun mungkin nggak 1 kali Bu ya, ada yang 40 kali, ada yang 20 kali, ada Pak. Yang dibopong ke klinik saya Pak, itu setiap hari saya totok selama 1 bulan. Baru bisa nyetir sendiri, ya kan setiap hari Pak. Ya, artinya nggak jaminan juga 1 kali. Bagaimana Allah sajalah beri kesembuhan gitu ya. Berapa kali Ustaz? Siapa yang bisa jamin berapa kali kan begitu? Ya, ada yang 1 kali bisa karena baru kena kan, kita totok langsung dia normal gitu. Jadi sumber masalahnya di mana? Bukan pada tulang, tapi lemak yang menekan tulang. Baru terbuka. Gampang tidak Bu logikanya? Bisa dipahami? Bisa. Ini mengalahkan dokter ahli saraf Pak, logika ini. Ya, dokter ahli saraf Pak. Profesor ahli saraf dioperasi pasien kita tulangnya. Gagal, bingung dia Pak. Itu yang tadi pasien saya lumpuh, bingung dia. Dokternya bingung, kok bisa begini kata dia. Dia sudah terlanjur lumpuh, gimana lagi kan begitu kan? Nggak bisa dibalikin lagi Pak, nggak bisa lagi. Sudah di bedah kayak gini coba. Ini masalahnya. Bukan karena jatuh 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, bukan. Karena bukan masalah tulang. Kalau kena jatuh saraf penjepit, hari itu Bapak jatuh, hari itu Bapak saraf penjepit, itu berarti saraf penjepit karena jatuh. Jelas ya? Ini kan enggak. Dokter bilang apa? Oh, ini karena jatuh 20 tahun lalu, baru kenanya sekarang kan gitu kan? Bukan begitu saya bilang. Bukan karena jatuh 20 tahun lalu, ini karena lemak yang numpuk selama 20 tahun terakhir. Bisa dipahami ya? Bukan karena jatuh 20 tahun lalu. Kita sama-sama jatuh Pak, misalkan bareng jatuhnya lah, jatuhnya posisi sama semua gitu. Yang saraf penjepit yang mana? Yang lemaknya lebih tebal dibanding yang lainnya, betul nggak? Kalau dia lancar darahnya nggak ada lemaknya, dia biasa-biasa aja tuh, lancar aja dia nggak saraf penjepit kan? Kalau jatuh pun biasa. Waktu kecil jatuh nggak Bapak Ibu? Jatuh. Main sepeda jatuh nggak? Jatuh. Main bola jatuh nggak Pak? Jatuh. Naik pohon jatuh nggak Pak? Jatuh. Biasa jatuh. Jatuh miskin pun biasa. Bukan itu penyebab saraf penjepit, saya bilang. Bisa dipahami ya, jelas ya.
Teorinya sederhana ibu bapak, tapi mengalahkan Profesor Dr. Ali Saraf. Ya, ini kalau diri saya Pak, luar biasa. Ya, 100% dengan izin Allah bisa kita atasi, ada perubahan membaik. Ya, berarti teorinya sederhana tapi betul ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Apa itu? Hipertensi. Kenapa oleh dokter nggak bisa sembuh? Nah, ini logikanya Pak. Nih ya, saya jelaskan sederhana juga ya. Kalau ini ada air, ya saya isi dengan batu, dengan tanah, naik nggak debit airnya? Lemak di dalam pembuluh darah kita itu salah satu penyebab hipertensi di dalam ya kan. Yang kedua, saya tekan, naik nggak airnya? Naik. Lemak di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah di luar itu penyebab hipertensi. Itu kedua. Pertanyaannya, obat dokter bekerja di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam. Maka wajar pasien saya Pak, Ustadz tiap hari minum obat hipertensi, istri saya nggak pernah turun tensinya. Kenapa? Lemaknya menekan di luar, obatnya bekerja di dalam. Nyambung nggak Bu? Bisa dipahami ya? Begitu saya totok, selesai pelatihan di Kalibata, ini Ustadz, daftar haji tadi kan, daftar haji nggak pernah lulus, tes kebugarannya selalu tensinya nggak pernah rendah. Saya totok titik belikatnya Pak, kanan kirinya, ini titiknya saya bilang, tekan urai, cek, ambil itu alat tensi digital, langsung dia pasang, dia cek, kaget dia, turun normal langsung Pak. Besoknya daftar haji kan, tes kebugaran, dicek di kantor haji itu tensinya berapa? 120/80. Bisa nggak hipertensi disembuhkan? Bisa dengan izin Allah. Masuk akal sekarang. Apa kata dokter? Hipertensi tidak bisa disembuhkan. Sederhana tidak Pak? Penjelasannya masuk akal tadi? Bisa dipahami? Ada penjelasan medisnya? Tidak ada. Adanya penjelasan pakai botol aqua. Penjelasan medisnya apa? Penjelasan medisnya nggak bisa disembuhkan, kan begitu kan? Tapi dengan penjelasan botol tadi bisa sembuh nggak kira-kira? Bisa. Sederhana ya. Jadi ilmu yang mudah ini insya Allah bisa menuntaskan masalah yang pelik. Kelenjar, getah bening, tiroid, jangan dioperasi. Ini sudah terlanjur operasi pasien saya Pak, sudah terlanjur operasi dia. Akhirnya makin besar bukan makin kecil. Pak, saya bilang, saya tunjukkan titiknya, Bapak nanti rasa, ya. Pas Pak, saya tekan di sini. Ini Pak titiknya saya bilang. Apa yang sering Bapak rasa di situ? Iya Ustadz, itu sering pegel saya rasa di situ. Tidak lancar darah ke leher, muncul benjolan nggak ke lehernya Bu? Muncul. Awalnya apa? Tidak lancar darah ke leher, ya kan? Otomatis oksigen tidak terpenuhi ke situ kan? Wilayah kurang oksigen muncul massa. Selesai, begitu darahnya lancar, harusnya nggak usah dioperasi saya bilang. Ya, ada 2 titik paru-paru bagian bawah dan utamanya ini nih. Ini yang paling dia rasa sering pegel di sini. Ya, nyambung ke sininya itu. Ya. Pasien kita banyak Pak kayak gitu. Bahkan seorang ibu, Ustadz ingat saya enggak? Dulu kelenjar saya besar di sini, sekarang sudah dada lagi. Dulu saya kanker payudara sudah di kemo, sekarang sudah dada lagi. Dada lagi Pak. Ya. Beliau dari Bandung, sekarang beliau jadi terapis handal totok punggung. Jadi tidak heran Pak kalau di totok punggung pasien jadi terapis. Kedokteran nggak ada Bu, pasien jadi dokter nggak ada. Totok punggung banyak. Jadi pasien jadi dokter. Nah ini nanti orang tua kita Pak Zaki dari Indramayu jadi terapis di Insya-Allah. Ini kabur Bu dari rumah sakit, di ruang ICU kabur beliau tuh. Berani kabur dari ruang ICU, berani. Harus pasang 3 ring, berani dia kabur. Ya, alhamdulillah Pak Zaki ya. Alhamdulillah. Bayangkan di masuk ruang ICU pasang 3 ring kata dokter, kabur dia. Kata keluarganya ini orang gila nih. Tapi beliau punya pertimbangan masak, ya. Totok langsung, alhamdulillah sekarang sudah bisa naik motor dari Bogor ke Jakarta. Kemarin apa saja susah. 2 minggu. Katanya apa Bu? Kalau istrinya nggak kesini bisa kawin lagi katanya. Kacau itu. Anak muda lagi dia bilang, ya kan? Anak muda lagi tuh. Nggak ada orang kita omongin nggak apa-apa ya. Apa-apa kalau kita buat ngomongin Pak. Kalau nggak ada orangnya ngomong. Nih, jadi beliau ini contoh konkret. Mau pasang 3 hari nggak jadi. Nanti kalau beliau cerita sampai sore lagi kita. Jelas ya? Kita lanjutkan. Ini pasien saya dari Jeddah, kanker otak, tumor otak dari Jeddah. Ini titik yang paling utama nih. Di tanah suci
ya, pusat budaya umat Islam, kiblat umat Islam, pengobatannya apa Pak? Pengobatannya pengobatan Yahudi. Betul nggak Pak? Apa dia bilang? Ustadz, kami di tanah suci di Saudi hanya 2 pengobatan, obat kimia dan operasi. Bekam aja nggak populer Pak di sana. Kan aneh kan? Pusat umat Islam, kota suci umat Islam, Ka'bah di sana Pak. Sekelilingnya itu Yahudi Pak, Pepsi, Cola, itu Yahudi, KFC itu ya. Udah diputari Yahudi Pak, termasuk pengobatannya Yahudi semua itu sudah. Coba bilang apa kita Pak? Nggak miris banget ini kita Pak, ya. Miris lah kita mendengar melihat kenyataan itu, ya. Maka dengan izin Allah ya Allah kita bisa bangkit umat Islam insya Allah, ya sama-sama kita ajarkan terus ajarkan. 5 tahun ke depan gigit jari Yahudi, kenapa? Enggak lagi kita pakai obat kimia insya Allah, ya. Angker paru-paru kanan ya sebelah kanan, kiri ya sebelah kiri, tergantung sebelah mana paru-parunya kan. Paru-paru kiri, ibu jari sebelah kiri itu sangat dalam kok, sangat dalam dan sangat sakit dia rasa, ya. Otot 5 kali, alhamdulillah Ustaz nggak pakai nebulizer lagi, nggak pakai oksigen lagi, nggak pakai inhaler lagi tuh, udah bisa dia nafas normal gitu ya. Ya, yang terakhir tadi saya bilang apa Pak? Hampir semua penyakit itu awalnya penyumbatan, termasuk orang gila. Bukan gangguan kejiwaan. Apa awalnya? Gangguan fisik. Pernah nggak Bapak naik gunung sama temen yang jantungnya lemah? Sampai puncak dia ngoceh kayak orang gila. Pernah nggak tuh? Ada tukang bakso. Ada nggak tukang bakso di puncak? Nggak ada. Tapi dia halusinasi. Ya. Kenapa dia halusinasi? Dia gila atau jantungnya lemah? Jantungnya lemah. Gangguan kejiwaan atau gangguan fisik? Gangguan fisik. Sekarang silakan Bapak Ibu buktikan. Kalau ada orang gila bawa ke sini. Saya punya pasien waktu dia WA saya, Ustadz, kakak saya si Jirovenia sudah ngaku sebagai nabi. Gila nggak Pak? Cepat bawa, saya bilang. Saya pengen dapat ilmunya kan, cepat bawa. Sebentar Ustadz, saya rayu dulu kakak saya. Dia rayu tuh Bu kakaknya Bu. Akhirnya bisa dia rayu kakaknya Pak. Dia bawa kakaknya ke sini. Langsung saya cek titik jantungnya. Masya Allah, titik jantungnya sangat cekung, sangat dalam. Berarti betul jantungnya sangat lemah. Ya. Kemarin ramai tuh di WA tuh, WA grup anak yang suka main game sampai dia ngaco kayak orang gila kan? Kenapa? Lemah nggak jantungnya, dipaksa kerja terus Pak? Ya kan? Kan kena lemah jantung jadi kayak orang gila kan? Bukan karena pengaruh game itu jadi merusak otak dia, bukan. Orang nggak tidur sehari semalam Pak, jantungnya lemah nggak? Itu sumber masalahnya fisik, bukan kejiwaan saya bilang. Ya, maka silakan Bapak Ibu buktikan teori yang sederhana ini. Boleh nanti masuk ke rumah sakit jiwa, suruh buka semua punggungnya, periksa satu-satu. Benar nggak sih kata Ustadz nih punggungnya dekok-dekok, cekung-cekung gitu kan? Belikan sebelah kiri, ya, cari belikan sebelah kiri. Ini pasien saya. Ini sangat dalam. Tekan pelan saja Pak, sangat dalam. Lalu sangat cekung sangat dalam sebelah kirinya. Yang kita tekan itu sangat dalam. Ya, tekan sangat dalam. Ini was-was bolak-balik kayak di depan itu kayak orang gila tuh. Ini orang gila dalam hati saya kan. Apa kata istrinya Ustaz? Sudah 2 tahun minum obat penenang. Karena ke dokter jiwa kan? Ke dokter jiwa Pak minum obat penenang, tapi ke sini masih mondar-mandir kayak orang gila. Ya. Saya tahu subhanallah, ibu hentikan obat penenangnya. Dihentikan obat penenangnya, Pak, tambah kacau kata istrinya. Awal tambah kacau. Ya gimana nggak tambah kacau? Bu narkoba di stop ya tambah kacau dia. Nah, orang stop narkoba kacau nggak? Nggak apa-apa Bu, itu reaksi awal lah, transisi kan. Otot lagi, subhanallah Pak, lama-lama baru dia merasa tenang dan normal, pelan-pelan. Ya, jadi orang gila bukan masalah ekonomi kejiwaan dia jadi gila, bukan masalah keluarga, bukan masalah apa itu sosial, bukan masalah apa fisik. Masalah ekonomi kita punya masalah ekonomi kan, masalah keluarga kita punya masalah keluarga, masalah sosial kita punya masalah sosial, kan begitu sama, semua kita punya masalah. Dan Allah nggak memberikan beban masalah apa semampu hambanya itu kan, pasti nggak melebihi kemampuan hambanya begitu ya. Bukan dia nggak mampu, jantungnya lemah ya, itu yang menyebabkan dia nggak mampu, bukan dia tidak kuat masalah ekonomi, masalah menghadapi itu, bukan. Secara fisik Pak, itu membuat dia kayak orang gila begitu ya, bukan dia gangguan tadi masalah keluarga jadi gila, bukan. Bisa dipahami sekarang ya.
Jadi terbukti totok punggung itu menuntaskan semua masalah, bukan hanya fisik, kejiwaan juga ternyata. Jadi nggak ada nanti dokter ahli jiwa, nggak ada dokter ahli jiwa. Kenapa? Karena semua pasien di totok punggungnya insya Allah normal. Ya, saya pernah lihat itu waktu lari ke alun-alun di mana itu, Pemalang. Wah, pulangnya ada orang gila, Pak. Bener, saya nggak itu pas melewat pulang tuh ada orang gila. Saya pengen tahu nih teori saya betul nggak ya. Kebetulan dia ada ke itu arah keluar jalan, saya pas lewat betul dari jauh saya lihat punggungnya sangat dalam, titik belikat kirinya. Nggak sampai saya foto, Pak. Oh, saya foto, dia ngeliat saya, dia bilang, bapak orang gila ya. Tapi betul dari jauh saya lihat nampak itu, Pak, belikat kirinya sangat cekung. Ya, jadi kesimpulan kita apa? Orang gila itu karena masalah fisik, bukan masalah kejiwaan. Sederhana ya, sederhana. Demikian. Ini kesimpulan terakhir. Semua orang sakit apapun sumber masalahnya di punggung tulang belakang. Ini contoh-contoh penampakan dosa-dosa kita yang berlebihan, ya kan? Gulanya normal di bawah 200, tapi gulanya 700, disimpan di mana? Di punggung. Betul, Pak? Kolesterol normalnya ya 120 di bawah 200. Ini kolesterolnya sampai 1500. Di mana disimpan? Di punggung. Asam urat normalnya di bawah 6, di bawah 7, Bapak-bapak. Asam uratnya 13. Di mana disimpan? Di punggung. Kok sakitnya ke tangan? Iya, di tangan nggak ada masalah, Pak. Tangan kita tekan balik nggak? Balik. Kaki kita tekan balik tidak? Balik, ya kan? Jadi masalah bukan pada tangan. Kalau tangan kita pegal-pegal di mana? Di punggung. Waktu kita kecil, begini nggak punggung kita, Pak? Tidak. Coba ibu nanti lihat anaknya tuh, punggungnya tuh, subhanallah, masih tipis, masih halus, masih lancar, ya kan? Nggak setebal ini. Anak kita usia 5 tahun, 4 tahun, lincah nggak dia, Pak? Pernah capek nggak dia, Bu? Nggak pernah dia capek. Kenapa nggak pernah dia capek, Pak? Darahnya lancar, ya. Lari, main bola, main layang-layang, pulang ke rumah, minum, glek-glek, balik lagi nggak, Pak? Balik lagi, basah-basahan, lempar baju, nyangkut di jendela, ganti baju, balik lagi nggak, Bu? Balik lagi. Kata ibunya, lu nggak capek? Gua aja liatnya capek. Kenapa anak kita nggak capek, Pak? Darahnya lancar. Siang-siang diajak main bola lagi sama temannya, balik nggak dia, Pak? Balik, ya. Sore diajak main layang-layang, lari-larian, balik nggak dia, Bu? Balik. Malam diajak petak umpet, balik nggak dia? Balik. Capek nggak, Pak? Enggak, ya. Tidur langsung plus, nyenyak gak tidurnya, Bu? Bangun tidur badannya enteng gak, Pak? Diajak main bola lagi, main gak dia, Pak? Main. Kenapa? Enteng badannya. Kenapa? Enteng, Pak, gak ada penyebatan. Gak ada yang bilang, sorry bro, badan rentak. Enggak, Pak, ya kan? Tapi kita sudah, mohon maaf, overweight, lemak sudah seperti ini, ya. Pagi main bola, semangat. Siang main bola, semangat. Sore semangat. Bangun tidur, enak gak badan kita, Pak? Kayak robot jalannya, kan? Langkangan sakit, ini sakit, semua sudah sakit, ya kan? Kenapa begitu, Pak, Bu? Karena dosa kita sudah banyak. Masuk akal. Kenapa orang keselio kakinya nggak saya urut kakinya, Pak? Karena darah tidak lancar ke kaki, masalahnya jadi keselio kakinya. Darah lancar dia nggak keselio, Pak? Benar nggak? Kita main bulu tangkis, Pak, waktu kita muda, Pak, kepritek-lek, bangkit lagi nggak, Pak? Bangkit lagi tuh, kejar bola lagi, Pak, kejar bola lagi tuh. Kepritek lagi yang kiri, bangkit lagi nggak, Pak? Bangkit lagi tuh, kejar bola lagi. Kenapa nggak keselio? Karena darahnya lancar, elastis dia, ya. Darah lancar, elastis dia, Pak. Betul. Loh, kalau atlet-atlet yang masih muda, Pak, dia main bola tuh kepritek-pritek kan sering tuh, kok nggak apa-apa tuh dia tuh, ya kan? Karena begitu lancar darahnya, begitu elastis otot-ototnya, Pak, nggak keselio. Tapi kita coba main bola, kepritek, bangkit lagi nggak, Pak? Dibangkitkan, Pak, sama teman kita. Lari lagi nggak, Pak? Dilarikan ke rumah sakit terdekat, Pak. Waduh, udah bengkak langsung kan, biru langsung kan. Kenapa jadi itu, Pak? Karena darah tidak lancar. Bapak jangan urut engkelnya, tapi Bapak totok di atas pinggulnya, lancar darahnya, kempes bengkaknya insya Allah. Masuk akal nggak teorinya?
Jadi nggak pernah saya urut pasien saya yang ankle-nya sakit, yang lututnya bergeser, dislokasi lutut. Jangan pernah urut lututnya, jangan pernah urut ankle-nya. Silakan buktikan teorinya, Pak. Kita sudah buktikan berkali-kali, Pak. Dan kalau nggak dibuktikan, Bapak nggak percaya. Ya kan? Taunya kan kalau keselio ankle ya diurut ankle-nya kan. Lutut bergeser, reposisi lututnya kan. Perbaiki posisinya kan. Ini kita buktikan, Pak. Di Ragunan atlet silat itu pelatnas, dia jatuh, lututnya bergeser. Ada itu tukang urut di Ragunan kan, atlet kan, tukang urut atlet ada tuh. Dia reposisi, Pak. Dia pikir selesai direposisi, selesai. Ternyata habis direposisi, lututnya memang masuk itu, tapi habis itu nggak bisa ditekuk. Nggak bisa ditekuk, Pak. Ya, tekuk nggak bisa, kesakitan dia. Lalu ditotok lah dia, sumpah di atas pinggulnya, lembar 45 sampai pinggul itu, totok 15 menit, langsung bisa lari, bisa sujud, ruku lagi normal. Nggak disentuh lututnya. Masuk akal nggak tadi teorinya? Ya, sampai yang patah tulang keringnya di kaki, patah tulang kering kaki itu, ya, jangan ditarik itu. Ya, ternyata menyembul sebesar telur ayam itu di atas pinggulnya, Pak. Kan patah tuh tulang kakinya kan, menyembul di atas pinggulnya itu kayak ada benjolan, ya. Begitu kita totok benjolannya sampai dia hilang, itu tulangnya pelan-pelan bergeser, nyambung lagi tanpa disentuh, ditarik tulang kakinya. Teorinya itu, Pak. Ya. Nah, di Lombok dibuktikan itu teori saya, betul kata Ustaz. Ya, ada seorang pegawai bank, ya, dia pernah jatuh, lututnya bergeser. Diurut aja betul ngurut kan? Kamu apa? Totok punggung, Pak. Totok punggung mana bisa? Ini 8 tukang urut nggak bisa. Ya, 8 tukang urut hebat di NTB nggak bisa memperbaiki lutut saya, kata dia. Apalagi totok punggung, nggak nyambung kan gitu kan? Menurut dia, ya. Tapi akhirnya dia datang, Pak, dengan tongkatnya, dia jalan pincang, pakai tongkat, ya, ke klinik anak buah saya di Lombok itu, ya. Lalu ditotok lah 1 jam kira-kira, darahnya lancar, itu lututnya pelan-pelan kembali lagi. Kan dia bisa gerakin lututnya kan, teguk-teguk sendiri kan, nggak usah kita tarik, maksudnya begitu, Pak. Ya, sudah, Pak, lompat-lompat, suruh lompat-lompat dia, Pak, bisa. Dia lari, dia jalan, bisa, Pak, langsung hari itu juga. Maka dibuang tongkatnya, Pak, tongkatnya dia buang, sambil berteriak, pengobatan setan. Lututnya tidak disentuh, tapi bisa normal. Yang disentuh lututnya dengan tukang urut tadi 8 kali, tidak normal, Pak. Mulai masuk akal ya, masuk logikanya ya. Saya pernah notok pendeta, Pak. Dia jatuh, apa dia bilang? Pak Abdurrahman, kata Bu Tarigan, kami sudah ke tukang urut hampir seluruh Indonesia. Yang namanya di Pondok Kelapa itu ada Guru Sing atau apa itu ya. Di Cipete itu dia cerita semua, Pak. Dia cerita semua, sampai ke daerah kami datangin semua. Ya. Tapi tetap Pak Tarigan nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk ya, Pak. Jadi kalau duduk sakit, langsung dia jatuh. Lalu saya totok. Ternyata beliau jatuh kena bentur di sini kira-kira nih. Saya ingat betul. Jadi jatuhnya ternyata ke belakang. Ya. Mungkin tukang urut main hajar aja di situ kan, tambah sakit lah, ya kan? Nggak bisa duduk, Pak. Duduk langsung nggak kuat, dia jatuh, buang badan. Totok pelan-pelan. Jadi kalau ini kena benturan, ya, saya totok sekelilingnya. Terus sekelilingnya aja, Pak. Enggak, benturannya itu enggak. Sekelilingnya tuh saya totok. Nah, sekelilingnya terus. Lama-lama tuh udah agak nyaman, makin kecil kan? Makin kecil, lama-lama kena juga gitu maksudnya. Tapi pelan-pelan, sekelilingnya dulu. Ya. Nah, itu sakit tuh. Ah, sekelilingnya lagi, ya. Pelan-pelan makin deh. Mulai, Pak, agak nyaman dia. Bapak tadi kan duduk. Bisa dia duduk, Pak. Subhanallah. Totok lagi, lebih keras tuh, Pak. Saya lebih keras, sekelilingnya lagi tuh. Udah lagi dia agak nyaman lagi, coba berdiri, Pak. Berdiri dia bisa. Jalan, Pak. Jalan bisa dia, Pak. Subhanallah. Ya. Jadi memang bertahap. Ya, kalau mau kenain bagian yang kena benturan, sekelilingnya dulu, ya, pelan-pelan. Ya. Jelas ya? Berikutnya sama, ya, penampakan-penampakan juga. Ini bisa serangan jantung, Pak. Saya punya pasien serangan jantung kayak gini, tebal lemaknya, tapi cek kolesterolnya bagus. Dokter nggak vonis dia meninggal serangan jantung, tidak. Kenapa? Karena cek lab bagus kolesterolnya. Nggak ada riwayat juga katanya kan, nggak ada riwayat keturunan juga, nggak ada. Nggak ada kalau dokter keturunan kata dia kan, tapi dicek dari keluarganya nggak pernah ada yang serangan jantung. Tapi beliau meninggal serangan jantung.
Saya foto punggungnya seperti ini. Ya. Dicek darah kan normal. Kenapa normal? Dokter ambil sampel di dalam pembuluh darahnya. Oh bagus tuh, bukan serangan jantung. Ya kan? Karena dia pikir kolesterolnya normal, ya. Padahal kolesterolnya di luar pembuluh darah. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ya, enggak terdeteksi oleh medis, jantungnya pun normal kan? Kan jantungnya normal juga. Ya. Nah, ternyata menekan dari luar, ya. Ini contoh penyumbatan yang 5 titik penyumbatan tadi. Contoh punggung yang 5 titik penyumbatan. Ini punggungnya. Ini contoh lemaknya yang sudah kita tekan. Jadi lebar dan dalam, ya. Itu 5 titik penyumbatan yang tadi itu. Yang 4 di dalam pembuluh darah, yang 1 di luar pembuluh darah. Ini punggungnya. Jadi lemaknya sudah lebar, sudah tebal, menyebar. Ya, itu ditotok waktu itu Pak. Beliau ditotok setiap hari karena beliau angkatan udara. Beliau saya suruh cuti 2 minggu udah bisa. Kata komandan, kamu harus pulang, ada tugas. Akhirnya dia pulang, maka dia cari anak buahnya. Hari Senin saya kumpulkan anak buah saya Ustaz. Dikumpulkan anak buahnya Pak. Besok kumpul semua, 30 orang dikumpulkan. Periksa kuku, alasannya periksa kuku. Berarti saya bilang, Pak, nanti sampai di rumah totok setiap hari sampai lemaknya terurai. Insya Allah nggak usah di bypass. Maka sampai rumah, sampai kantor dia kumpulkan anak buahnya periksa kuku. Padahal bukan periksa kuku Pak, dia pengen cari anak buahnya yang jarinya besar-besar. Buat totok dia. Alasan periksa kuku, dia cari, wih nggak lulus, ya. Dapat 5 orang Pak, yang jarinya jempol semua. Wah ini jempol semua nih jarinya nih, ya. Akhirnya dicek lagi, seleksi lagi, tinggal 1 orang, Pak Yasjar. Wah betul Pak, jemput saya di bandara itu di Makassar, memang jarinya besar-besar. Saya totok mayor Ustaz setiap hari katanya. Ya sampai tebal awalnya itu, lama-lama dia tipis, tidak jadi bypass. Ya, bukan saya yang notok Pak, anak buahnya, ya tidak perlu di bypass. Ini contoh-contoh lagi penampakan. Ya, jadi memang semua ada di punggung kita, ya. Toksin-toksin yang kita simpan berpuluh tahun, bertahun-tahun itu kumpulnya di punggung kita. Kenapa di punggung? Itu alasannya apa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa di punggung? Ini medis penjelasannya Pak, bukan penjelasan saya. Sangat logis. Kata dokter Pak, punggung itu bagian yang relatif diam, statis. Kita gerakan tangan kita, punggung kita bagaimana? Diam. Gerak kaki kita, punggung bagaimana? Diam. Itu alasan lemak itu nyaman bersembunyi di punggung kita. Masuk akal ya? Jadi kalau bapak bangun tidur pegal tangannya, jangan diurut tangannya, tapi lancarkan darah yang ke tangan. Ibu bangun tidur pegal sakit tumitnya, jangan urut pijat kakinya, tapi lancarkan darah yang ke kaki. Pengapuran di lututnya, jangan disuntik pelumas lututnya Pak, lancarkan darah yang ke lutut. Jelas ya? Sumber masalah semua di punggung. Cukup Ibu Bapak, itu kesimpulannya. Wah pas nih 2:30 ya. Yang ingin ditanyakan silakan, kita masih ada waktu. Tapi jelas lah ya, pelajaran gampang kan? Orang udah pasang ring, terus dia mau operasi, bisa dibawa ke sini. Iya Pak, jangan sampai tambah ring lagi. Insya Allah masih bisa. Ya, boleh dibawa Pak, Insya Allah. Atau Bapak totok sendiri nanti buat belajar Pak, bisa. Benar Pak? Sangat terasa itu Pak, ya, sangat terasa. Jadi nggak perlu tambah ring, Insya Allah. Yang sudah pasang ini nggak perlu tambah ring. Yang belum pasang ringnya jangan dipasang. Yang sudah pasang tadi boleh dijual kembali kalau bisa. Tapi nggak mungkin ya. Itu bisa lepas dari kita. Apa? Ringnya kalau bisa lepas ya. Saya suruh lepas Pak, kalau bisa dilepas. Tapi nggak bisa. Kan dia kayak balon ya. Kayak balon dia, bukan ring kayak kita gambaran ring gitu ya. Terkadang di balon kayak di tip gitu. Untuk menggarin pembuluh darah aja. Kalau untuk apa? Orang yang punya wanita. Kesuburan. Tadi pagi saya dapat testimoni itu Pak, kesuburan. Bisa Insya Allah. Titiknya lumbar 3 sampai pinggul. Untuk wanita ya ibu-ibu, ada miom, ada kista, serviks tadi kan, ya, head tidak lancar, ya, apalagi itu keputihan, ya, kesuburan itu ibu-ibu ya. Nanti fokusnya lumbar 3 sampai pinggul. Syaratnya cuma 1 Pak, sudah punya suami. Ya itu syaratnya. Ada apa? Ada
usia 50 tahun kan tua. Faktor tua itu kan faktor semuanya organ-organnya sudah melemah. Melemah lah gitu. Ya. Itu masih artinya bisa diperbaiki. Ada faktor Pak, aging proses itu alami ya. Proses penuaan itu alami Pak. Tapi dengan total punggung dia bisa diperlambat. Kalau kematian nggak bisa dicegah Pak. Wah totok biar nggak mati-mati bukan. Bisa jadi yang sehat matinya lebih dulu ya, bisa jadi. Bukan faktor U Pak. Kalau di iklan faktor U ya. Kalau di kita nggak ada faktor U Pak. Faktor P Pak, penyumbatan. Usia berapapun Pak, kalau darahnya lancar, sehat nggak Pak? Sehat Pak. Jadi kalau iklan di TV saya bilang itu iklan yang salah ya. Bukan faktor U Pak. Kan anak kecilnya tuh teriak-teriak. Faktor U ya, bukan. Faktor P Pak, penyumbatan. Usia berapapun kita Pak, kalau darahnya lancar, insya Allah nggak pengapuran. Ya kan? Kan itu faktornya kan. Ada penyumbatan ya, pengapuran. Nggak usah disuntik pelumas itu lututnya, tapi lancarkan darah ke lutut. Walaupun keropos Pak, bisa insya Allah recovery tulangnya. Tulang kan kering kan, bergesek-gesek dia kan, lama-lama kan aus ya. Akhirnya keropos kan, karena sering dipakai jalan tuh sakit ya kan, ya. Darahnya lancar Pak, pelumasnya muncul lagi, itu lama-lama dia lancar lagi. Tulang kan bisa tumbuh di atas pinggulnya. Ya, sekitar pinggul, tumpan 45 sampai pinggul. Bawa Pak ke sini dulu, nanti Bapak kita ajarkan titiknya, keropos misalnya atau pengapuran. Kayak gitu kan? Nah, bawa. Nanti kita berikan titiknya, insya Allah. Nanti baru di rumah dilanjutkan tiap hari. Kalau orang tua kita ya. Jadi bukan faktor apa tadi? Faktor U bukan, faktor P, penyumbatan. Usia berapapun kita darah lancar, insya Allah sehat. Jadi nggak usah khawatir Pak ya. Saya punya pasien hernia usia 93 tahun. Bayangkan ibu hernia turun berok usia 93 tahun. Kata kita mah itu Pak mau ngapain lagi sih? Nikmati aja lah kan gitu kan. Faktor U kan gitu kan. Tapi orang berapapun usianya mau sehat nggak Pak? Mau sehat lah berapapun usianya kan. Berarti nggak ada faktor U. Berapapun usianya darahnya lancar, insya Allah dia bisa kita perbaiki kesehatannya. Derajat kesehatannya bisa kita perbaiki. Kalau usianya nggak bisa diperbaiki, tapi derajat kesehatannya bisa kita tingkatkan, ya. Kan tadi itu yang sudah nampak lebih muda dia kan, dari usianya kan bisa terjadi Pak. Ya. Insya Allah. Makanya kita sering ditotok loh. Insya Allah tiap hari itu ditotok tuh bagus. Makanya Bapak ini berpasang-pasangan. Kalau bagus suami istri ya. Lebih bagus suami istri. Hari ini nonton istri, besok suami ditotok sama istri, bergantian ya. Atau kalau istri mungkin 2 kali ya, tiap 2 hari berturut-turut. Nah, suami 1 kali ya. Jadi 21 lah gitu ya. Karena kan tenaga istri kita nggak kuat misalkan ya. Jadi itu ada manfaatnya. Kalau ini kalau pasien masih berobat pakai farmasi. Obat kimia. Ya. Kalau saya Pak, kalau saya berani stop langsung. Yang masalahnya pasiennya berani nggak? Kalau saya berani. Nah, ini Pak Faisal ya. Nah, Pak Faisal beliau sakit apa? Jantung juga ya. Jantung macam-macam ya. Sudah minum obat tiap hari ya. Tapi sudah berhenti sekarang, sudah mulai. Nah, itu lebih mudah nampak wajahnya. Lebih segar badan. Lebih enteng Pak. Ya. Bismillah ya, obat dihentikan, kondisi kita insya Allah lebih baik. Kalau saya Pak, langsung saya suruh berhentikan. Nggak usah bertahap, racun kok diberhentiin bertahap. Kalau saya langsung Pak, obat darah tinggi buang, obat apa itu gula buang, obat jantung pengencer darah buang. Kalau apalagi cuci darah. Kalau cuci darah Pak, otomatis nggak boleh minum obat kimia. Kapan mau selesai? Kita bersihkan, dia minum lagi, kotori lagi, kita totok lagi, dia minum lagi. Kapan selesainya? Ya. Jadi kalau pasien cuci darah Pak, yang pertama saya lakukan itu, ibu bapak langsung obatnya hentikan, stop total. Justru yang cuci darah harus stop total Pak. Kenapa? Kita kan bersihin ginjalnya tuh, perbaiki kan? Dia racuni lagi. Bapak bersihkan lantai, dia kotori lagi, bersihkan lagi, kotori lagi. Kapan selesainya Pak? Kalau sudah nggak minum obat kimia, pelan-pelan ginjalnya perbaiki diri Pak, berhenti cuci darah. Tapi bertahap ya. Bagaimana bertahapnya Pak? Totok seminggu 3 kali,
besok minggu depan dicek lab urin kreatinin. Alhamdulillah Ustaz, sudah 80 sebelum cuci darah, urinnya kreatinin sudah 5. Sudah Pak, 1 kali seminggu cuci darahnya. Kan tadi 2 kali kan? Oke, sekali seminggu. Sekarang bilang sama dokternya, tapi sama dokter nggak boleh Ustaz. Nggak bakalan boleh sama dokter, saya bilang. Mana ada di kamus dokter bisa berhenti, bisa berkurang, ada juga bisa nambah 2 kali jadi 3 kali, Pak. Adanya begitu, ya kan? Saya bilang, ibu dekati dokternya, bilang sama dokternya secara pribadi, kekeluargaan harus dekat. Bahasanya apa? Minta tolong dok, awasi suami saya mau berhenti cuci darah seminggu sekali saja dulu. Minta tolong ya dok. Nah itu Pak, kalau dekat banget sama dokternya baru dia mau. Kalau bapak biasa saja nggak ada hubungan dekat, nggak bakalan boleh Pak. Itu kuncinya ya. Totok lagi seminggu 3 kali, minggu depan cek lab lagi. Alhamdulillah sudah 60 urinnya, kreatinin 2 Ustaz. Coba Pak, berhenti total 1 minggu. Ya kan? Tapi tetap ditotok seminggu 3 kali. Bilang sama dokternya, dok, minta tolong ya dok, sekarang berhenti total 1 minggu. Tadi kan seminggu sekali kan? Sekarang minta tolong dok, berhenti total sama 1 minggu. Tapi totoknya tetap seminggu 3 kali. Minggu depan cek lab lagi Pak, tambah bagus, urin jadi 40, normal kan? Kreatinin jadi 1,5 kan normal kan? Bilang sama dokter, dok sudah normal dok, coba ya doknya 2 minggu berhenti. Nah kan begitu kan, minta tolong dok diawasi, kami tetap kontrol ke dokter, kan begitu Pak. Dokter nggak merasa sakit hati, ya kan? Kenapa? Karena kita minta tolong bahasanya, ya. Sudah kita anggap keluarga, nah itu baru bisa. Kalau nggak gitu Pak, nggak bakalan boleh. Saya nggak tahu nggak bakalan boleh kenapa? Karena bisa jadi itu kontrakan dia Pak, kos-kosan dia. Kalau itu dicabut Pak, kosannya kosong. Loh, mesin itu kan keuntungan buat dia kan? Keuntungan buat dokter nggak Pak, mesin hemodialisa? Terus terang saja Pak, sekarang banyak dokter memvonis begitu cepat pasien harus cuci darah, banyak. Dulu kan nggak begitu, dulu urin di atas 100 baru cuci darah, sekarang urin 70, urin 80. Kreatinin 5 cuci darah. Ya itu kan berarti kan kos-kosannya masih kosong. Biar terisi cepat, ya itu cuci darah itu. Ya bisa Pak insya Allah berhenti. Tapi bahasanya ke dokter tadi, hargai dokter juga lah ya, hargai mereka juga. Kita bahasanya minta tolong. Kalau nggak begitu nggak bakalan bisa justru berhenti ya. Nggak mungkin dia bilang cuci darahnya bisa berhenti. Itu apa ya? Apalagi paru-paru. Paru-parunya langsung Pak. Ya tadi titik paru-paru itu alergi, sinusitis, jerawatan. Nah ibu yang nanya jerawatan, jangan pakai Nivea, bukan totok wajahnya Bu, bukan totok titik paru-parunya. Jadi simpan oksigen maksimal itu paru-parunya, maka supply oksigen ke kulit maksimal. Ya, anak ibu yang banyak bekas koreng di kakinya itu punya masalah paru-paru, bukan masalah kulit korengan, bukan. Itu bisa halus kulitnya Bu, bisa halus Pak. Bekas korengnya hilang, insya Allah. Asal apa? Paru-parunya dilancarkan hingga dia bisa menghirup, menyimpan oksigen maksimal, maka oksigen ke kulit pun dia supply maksimal. Itu regenerasi sel-sel kulit yang rusak, yang bekas koreng tadi itu bisa normal kembali itu. Ya, itu dari paru-paru alergi tadi. Yang ini juga apa namanya masalah persalinan. Mantap persalinan. Ini tidak ada masalah. Itu bisa membantu persalinan. Ya. Secara penjelasannya gimana Pak teknik itu? Kan hamil ya. Terutama di daerah lumbar ya. Di bawah ginjal ya. Letaknya di situ. Itu teknik tokoknya gimana? Duduk ya totoknya ya. Jangan tengkurap kasihan. Jadi intinya darah lancar, elastis otot, maka elastis persalinan mudah gitu ya intinya ya. Biasanya itu dia di lumbar 3, 4, 5. Ini ibu nih ya. Ini kan di atas ya. Lumbar itu kan di bawah torakal. Torak itu tulang rusuk ya. Tulang rusuk paling bawah, nah itu mulai lumbar 1 ruas itu ya. Itu ada bantalan, lumbar, bantalan gitu kan. Lumbar lagi bantalan gitu ya. Nah itu lumbar. Jadi kalau ginjal di sini kira-kira rusuk paling bawah, lumbar 1, 2, 3 masih ginjal juga ya Pak. Di sinilah tengah-tengah itu lumbar 3 ya. Maka kalau masalah kehamilan tadi, fertilitas, kesuburan tadi, haid tidak lancar ibu ya, keputihan dan sebagainya, atau persalinan susah tadi ya,
Itu ada Pak, seorang bapak itu memperjuangkan istrinya lagi persalinan Pak, lagi persalinan, proses melahirkan. Terus dia totok. Istrinya bilang udah aku udah gak kuat ayo terus dia totok Pak, nyaman lagi terus. Udah sakit Pak, udah nyerah itu dia bilang, udah nyerah, udah gak kuat Istrinya udah bilang begitu, gimana gak stres suaminya kan? Dia totok Pak, itu sampai berapa jam itu sampai hamil normal, kelahiran normal itu istrinya itu. Jadi selama proses persalinan didampingi terus. Ketika istrinya kesakitan, dia totok, itu subhanallah langsung nyaman Pak. Ya, maka kata dokter Marino Pak, dia bilang Ustadz, painkiller kalah sama totok punggung. Benar juga teorinya Pak. Lah orang melahirkan sakit luar biasa, nggak mungkin juga pakai painkiller kan, lagi melahirkan gitu kan. Maka totok punggung Pak dia rasa langsung nyaman tuh, subhanallah. Mulai kontraksi kan sakit lagi kan Bu. Ya itu totok lagi itu langsung nyaman Pak, subhanallah. Ya, sampai selesai proses persalinan itu kayak novel itu ceritanya itu. Waduh. Itu betul-betul dia dampingi dari awal sampai selesai melahirkan istrinya Pak, dalam kondisi yang kritis itu. Ya. Jadi fokusnya di situ tadi ya. Dia ya berarti lagi proses persalinan duduk bisa ya, atau dia miring ya, tergantung posisinya terserah nyamannya lah ya. Miring bisa atau sambil duduk bisa ya. Insya Allah begitu ya posisinya ya. Ada lagi? Cukup? Di sini ini modul-modul ini ada dalam buku nggak? Sedang kita desain, sudah jadi. Nanti baru kita cetak ya, nggak usah khawatir ya. Tapi di YouTube sudah banyak, di YouTube sudah ada, insya Allah ya. Di KTP TV ya, KTP TV itu ada tutorialnya sudah lengkap insya Allah. Ada lagi Ibu? Cukup? Ada lagi ya? Ya. Nggak ada ketentuan berapa lama Bu. Nah, besok masuk general treatment ya. Nanti berapa lamanya sebenarnya ada di materi besok ya. Tapi saya tunjukkan aja pengantar buat besok ya. Totok punggung semakin lama itu semakin bagus, semakin sering semakin bagus. Jadi nggak ada ketentuan berapa lama ya. Nggak ada ketentuan harus 3 jam, tidak ada. Tapi sebaiknya minimal 1 jam lah ya rata-rata. Nggak kuat Ustaz ya, kalau gitu seikhlasnya lah. Kan begitu kan? Nah ini prosesnya ya. Ini general treatment. Gini-gini aja tuh Bu. Ya uwal-uwal aja tuh. Ya sesekali boleh ditekan, diratakan sesekali ya. Nah boleh begitu sesekali. Uwal-uwal lagi, ratakan lagi, ya, tatok lagi dia, ratakan lagi. Dari bawah ke atas boleh, dari atas ke bawah boleh, tidak ada masalah. Ya, nggak boleh otaknya harus arah jantung, arah jarum jam, katanya gitu nggak ada. Ibunya Pulanta, yang penting lantainya bersih kan gitu kan? Itu filosofi kita Pak. Lemak itu mau diurai kemanapun, arah manapun tidak ada masalah. Yang penting lemaknya bersih gitu ya. Jadi itu ketentuannya tidak ada harus arah jantung, tidak ada. Ya, harus ada jarum jam, tidak ada. Ya gini-gini aja tuh ya, tekan getarkan ya. Ini general treatment, semua punggungnya, bagian punggungnya kita urai. Setiap hari saja anak kita diginiin Bu, subhanallah sehat. Tutup semua puskesmas nanti, tutup semua rumah sakit Pak ya. Sekarang BPJS gimana, nggak rugi BPJS ya kan? Cuci darahnya sudah defisit lah dia kan. Dengan cuci darahnya berapa triliun, belum pasang ring berapa triliun lagi kan, defisit lah Pak. Tahun ini berapa kemarin, sampai 12,5 T ya defisitnya tuh. Bayangkan kalau semua kita bisa totok punggung, nggak kepake uang BPJS insya Allah ya. Maka kita yakin Pak, ini ke depan jadi program Pemprov insya Allah, doakan. Jadi masyarakat satu wilayah, satu provinsi kita ajarkan, mulai RT, RW dan sebagainya ya, kelurahan lah paling tidak kan. Kelurahan nanti baru dia ke RW RT kan. Jadi kita ke kelurahan aja lah gitu ya. Terus ke bawah diajarkan. Insya Allah selesai.